Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bilik Setiawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, di video kali ini kita akan membahas rangkuman dari berbagai kejadian-kejadian horor dan di luar nalar yang sering dialami oleh para pendaki ketika melakukan pendakian di gunung. Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang tentunya banyak pesan-pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ya udah, kalau udah siap, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pendaki ini ketemu sosok Nyilinggi di Pos Linggarjati, Gunung Ciremai. Jadi, waktu Hendrik ini lagi ngebantu tim SAR buat nyari orang hilang di Gunung Ciremai, dia istirahatlah tuh di bawah pohon besar yang ada di Pos 5. Nah, tiba-tiba dia disamperin tuh sama nenek-nenek bawa tongkat pakai kebaya hijau. Lalu si nenek tadi nanya ke Hendrik, "Apa tujuan kamu kesini, Jang?" "Saya lagi nolongin teman saya nyari orang hilang gitu." "Nenek siapa?" kata Hendrik kan. "Kamu mau tahu siapa saya?" kata dia. "Saya Nyilinggi. Bilangin sama teman-teman kamu, kalau kesini jangan suka ngerusak, jangan ngotorin tempat ini, jangan sombong, karena tempat ini udah ada jauh sebelum kalian lahir." Merindinglah Hendrik di situ. Tahun 2023 lalu, Yudi solo hiking ke Gunung Burangrang via Legok Haji. Nah, setiba di puncak, dia didatangin sama sosok kakek-kakek berjubah putih. Si kakek tadi ngomong, "Kamu gak usah takut," kata dia. "Saya penunggu gunung ini. Ini masih wilayah Pajajaran. Kalau ada apa-apa, kamu bisa panggil mereka-mereka." Ternyata si kakek itu memperkenalkan sosok-sosok lain dari penghuni gunung itu. Kok bisa ya? Nah, siapa sosok-sosok yang dimaksud? Yuk kita simak video lengkapnya. Tahun 2007 lalu, waktu Ita mendaki ke Gunung Gede, setiba di jembatan Gayonggong, tiba-tiba dia jatuh tuh ke tanah. Ternyata dia kesurupan sosok nenek-nenek yang nyuruh dia buat turun dan gak boleh nerusin pendakian. Tapi Ita ini tetap maksa gitu kan, karena udah jauh-jauh datang ke situ. Masa gagal muncak gitu kan? Dan singkat cerita, setiba dia di camp Surya Kencana, tiba-tiba Ita ini menggigil, badannya kaku dan ngalamin perdarahan hebat. Nah, gimana tuh selanjutnya nasib Ita di pendakian itu? Apakah dia baik-baik aja atau gimana? Tuh. Nah, yuk ikuti kisah lengkapnya. Tahun 2019 lalu, Ajis, seorang pendaki asal Bogor, mendaki ke Gunung Salak via Bang Bayang. Nah, di awal pendakian, salah satu anggota mereka yang bernama Nisa ngomong di situ, "Kira-kira di puncak itu ada setan gak ya?" Sialnya nih, salah satu teman mereka yang lain nimpalin di situ. Ya namanya juga di gunung, apalagi Gunung Salak pasti banyak lah gitu. Dan gak lama abis ngomong gitu, waktu mereka lagi istirahat di tenda, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki diikuti suara ketawa perempuan yang makin lama suaranya tuh makin kenceng dan ngedekat ke tenda mereka. Di situ mereka cuma diem aja sambil main salah-salahin tuh. "Lu sih ngomongnya sembarangan, lu sih juga nimpalin tuh." Akhirnya mereka berusaha buat mejemin mata tuh biar cepet ketemu pagi. Pendaki ini ditunjukin pasar sama nenek-nenek di Gunung Ciremai. Jadi tahun 2015 lalu, waktu Hendrik lagi nyari orang hilang di Gunung Ciremai, setiba di pos 4, dia ketemu nenek-nenek nih yang lagi bawa kayu bakar. Nah, si Hendrik nanya sama itu nenek. "Nek," katanya, "kalau tempat yang enak buat istirahat di sini di mana ya?" Lalu si nenek tadi jawab, "Di atas lagi, Jang, enak," kata dia. "Di situ juga nanti ramai kok." Nah, pergilah tuh Hendrik ke pos 5 dan bener aja di situ enak banget. Cuman ya bikin Hendrik ini bingung, ini gunung apa pasar ya? Kok rame banget orang dagang di situ gitu. Tuh. Jadi guys, waktu Acil mendaki ke Gunung Arjuno tahun 2014 lalu, pas mereka mau menuju ke pos 4, tiba-tiba tas yang dia bawa itu jadi berat banget. Kayak ada yang narik gitu.
Acil sempat mikir dia, ada apa ya salah sama gua nih? Apa nggak boleh nerusin perjalanan gitu? Dan tiba-tiba salah satu temannya Acil ini lari nyusul dia dari belakang. Acil nanya di situ, dari mana mas? Katanya. Habis BAB tadi di semak-semak dekat pos 3. Sontak Acil kaget di situ dan langsung marah. Ini nih penyebabnya. Cepat sekarang juga bersihin bekas tuh BAB tadi. Dan lu boleh percaya boleh enggak, habis dibersihin itu BAB, langsung tas yang tadi berat jadi ringan. Jadi guys, tahun 2019 lalu Aldi bersama rombongannya ngecamp di pos 5 Gunung Lawu. Nah, tengah malam salah satu teman mereka yang bernama Boy itu kebelet kencing, diantarlah sama dia ke tempat pembuangan sampah biar kencing di situ. Tapi menurut Boy, tiba-tiba ada bapak-bapak yang nyuruh dia buat turun ke sendang dan kencing di situ. Tapi pas baru mau kencing, tiba-tiba ada yang ngedorong dia ke dalam sendang. Dia pun kecebur di situ. Pas dia bangun, lu tahu apa yang terjadi? Bukan cuman basah, tapi kedua tangan dan seluruh badannya tiba-tiba kaku, terkunci sampai harus dievakuasi dan di blacklist dari gunung itu. Tahun 2020 lalu, waktu Bilal sama Dani mendaki ke Gunung Lawu via Ceto, setiba di Candi Ketek, mereka ngelihat ada kolam yang airnya bening banget. Nah, dasar nih mulutnya si Dani nih nggak bisa dijaga, dia ngomong di situ. Wih, kata dia, enak banget ya kalau nyebur sembari kencing di kolam itu. Nah, disinilah nih awal petaka dimulai. Jadi, waktu mereka lagi ngecamp di Gupak Menjangan, tengah malam tenda mereka ini habis tuh ditimpukin pakai batu, digoyang-goyang persis kayak ada tawuran tuh. Akhirnya mereka nyesel senyesel-nyeselnya di situ sama kelakuan dari mulutnya Dani tadi. Pendaki ini ngedengar suara keramaian di hutan Lali Jiwo Gunung Arjuno. Jadi pas dia mau berangkat muncak sekitar jam 2 dini hari, dia ngedengar suara persis kayak orang yang lagi ngadain acara maulidan gitu. Ya Nabi salam alaika. Nah kayak gitu deh. Nah pas pulang dari pendakian mau menuju ke terminal, dia kaget nih. Ngelihat banyak banget spanduk di pinggir jalan bertuliskan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram. Ternyata pendakian mereka semalam itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Itulah kejadian yang dialami oleh Sandi, pendaki asal Tangerang, waktu dia mendaki ke Gunung Arjuno tahun 2007 lalu. Mungkin itu aktivitas jin kali ya yang tinggal di tempat itu. Tahun 2023 lalu, waktu Zikri ngebawa rombongan open trip ke Gunung Lawu, dan ternyata nih, salah satu anggota rombongan mereka yang bernama Yoyo itu indigo tuh. Jadi ketika semua rombongan udah nyampe puncak, Yoyo ini tiba-tiba hilang dan misah dari rombongan. Nah, Zikri sebagai leader berusaha nyari nih si Yoyo tadi ke bawah gitu kan. Ternyata Yoyo tadi lagi duduk aja sendiri di situ di Pasar Dieng. Ditanyalah sama Zikri, Mas Yoyo, ngapain di situ? Nah, lu tahu apa jawaban dia? Ini Mas, saya lagi beli es. Kaget Zikri di situ kan. Ah, udah ayo jalan yuk. Mana ada tukang es Mas di sini, kata dia. Tahun 2022 lalu, waktu Abi mendaki ke Gunung Gede, setiba di pos penyancangan, salah satu temennya yang bernama Asep ngomong di situ. Segini doang naik gunung. Nggak ada rasanya ini mah. Nah, Abi kesel ngedengarnya. Sep, jangan ngomong kayak gitu lu. Ini gunung bukan rumah lu. Nggak lama abis ngomong gitu, tiba-tiba Asep ini duduk di tengah jalur sambil nangis-nangis kayak orang ketakutan gitu. Tolong jangan ganggu. Bingunglah teman-teman yang lain kan. Pas ditanya, Asep ngomong kalau di tepi jalur tadi ada bayangan hitam gede banget lagi megangin batang pohon. Terus pingin dilemparin ke arah dia. Makanya dia ketakutan. Dan untungnya teman-teman yang lain langsung nenangin dia dan ngingetin. Biar nggak ngomong sembarangan gitu lagi. Arda, seorang siswa SMK asal Pekalongan, mendaki ke Gunung Perahu bersama 7 orang temannya via Patok Banteng. Nah, pas di hari keberangkatan,
Ternyata Arda datang bulan. Tapi karena semua peralatan dan perbekalan nih udah disiapin, akhirnya mereka pun mutusin tetap berangkat tuh. Dan singkat cerita, setiba di pos 3, mereka ngecamp di situ. Nah, pas malam hari di saat teman-teman yang lain udah terlelap tidur, Arda yang lagi rebahan di posisi paling pinggir, tiba-tiba ada yang ngusap-ngusap tangannya tuh dari luar. Dan gak cuman itu tuh, dia ngelihat ada bayangan tangan dari atas tenda. Sontak dia kaget dan langsung menjamin mata sambil terus berdoa semalaman sampai besok paginya. Pendaki ini diucapin terima kasih sama sosok yang kuburannya baru saja dia doain. Jadi guys, di tahun 2016 lalu, waktu Pupung lagi solo hiking ke Gunung Ciremai, setiba di batu yang ditutupin kain putih, dia berhenti tuh dan ngeliatin itu batu sekitar 15 menit tuh. Nah, setelah itu lanjut lagi tuh dia jalan. Dan tiba-tiba di sisi kanan jalur dia ngeliat ada banyak makam tuh, dan ada seorang kakek-kakek lagi nyapu di pemakaman tadi. Tapi kakek ini cuek aja dengan Pupung. Lalu Pupung pun berhenti di salah satu makam tua di situ dan dia sempatin buat berdoa tuh. Selesai berdoa, tiba-tiba kakek tadi nyamperin Pupung sambil ngomong, "Makasih ya udah didoain," gitu. Tahun 2014 lalu, waktu Umang mendaki ke Gunung Sumbing, Umang ini sempat ketinggalan sama rombongannya karena kebelet kencing gitu kan. Nah, pas lagi istirahat, tiba-tiba dia disamperin tuh sama kakek-kakek bawa kayu bakar sama kresek hitam di tangannya. Si kakek tadi nanya ke Umang, "Mau kemana, Jang? Mau ke atas, kek?" Lalu kakek tadi ngasihin nih kresek hitam. "Mas, ini saya punya ubi bakar buat Mas, dibawa ya." Karena merasa nggak enak, dia ambillah tuh kresek, terus dia masukin ke dalam tas. Dan setiba di puncak, Umang ingat nih sama pemberian kakek tadi. Dia keluarin itu kresek, dan lu tahu apa isinya? Itu kresek yang tadinya katanya ubi, dia buka, tiba-tiba berubah jadi pembalut bekas yang masih baru dan seger. Sontak mereka semua kaget di situ. Tahun 2022 lalu, Abi mendaki ke Gunung Gede via Cibodas. Nah, di awal pendakian, salah satu temennya yang bernama Asep ngomong di situ, "Anjir," kata dia, "gua kira naik gunung itu susah. Ternyata gini doang. Ini mah adik gua juga masih bayi yang masih bayi juga bisa tuh." Dan gak lama, pas lagi ngecamp di kandang batu, mereka ketemu tuh sama rombongan pendaki tuh yang udah ngecamp duluan di situ. Ngobrol lah mereka tuh sambil makan nih. Abi iseng di situ nanya ke pendaki tadi, "Masnya naik dari kapan ya?" "Dari tahun 2012," kata mereka. Abi bingung di situ kan. Maksudnya apa mulai ngedakinya, apa mulai ngecampnya gitu kan. Dan tiba-tiba Asep ngebanting piring yang lagi dia pegang. Karena ngelihat wajah pendaki tadi tiba-tiba berubah jadi pucat dan hancur. Sontak mereka panik dan langsung masuk ke tenda. Jadi, tahun 2018 lalu, Adit, seorang pendaki asal Jakarta, mendaki ke Gunung Salak via Cidahu. Setiba di pintu rimba, dia iseng nih minta difotoin sama temennya di bawah pohon besar yang ada di situ. Nah, di bawah pohon tadi ada sesajen lengkap dengan dupanya yang masih nyala tuh. Nah, entah karena takut keinjek atau gimana, itu sajen dia pindahin tuh dari pohon tadi. Dan pas selesai moto, dia lupa tuh buat balikin lagi itu sajen ke tempatnya. Dia pergi aja gitu. Pas lagi istirahat di jalur pendakian, antara sadar dan gak sadar, tiba-tiba ada yang ngebisikin tuh di kupingnya, "Kalau kesini jangan nakal ya." Sontak dia kaget dan langsung ngajakin Adit pergi dari tempat itu. Tahun 2015 lalu, Lukman bersama rombongannya mendaki ke Gunung Semeru via Ranupani. Ketika hendak turun dari pos 4, tiba-tiba muncul kabut tipis tuh. Dan setelah ngelewatin itu kabut, suasana yang tadinya sunyi tiba-tiba rame dengan orang-orang berpakaian Jawa kuno. Lukman dan rombongannya pun langsung mutusin buat berdoa tuh dan bertawasul, persis kayak orang tahlilan. Alhamdulillahnya, selesai berdoa, mereka bisa keluar dari tempat itu.
Dan setiba di base camp, ternyata mereka udah disambut sama kakek tua sambil ngucapin terima kasih, udah ngedoain katanya. Lukman pun bingung di situ. Kok dia bisa tahu ya? Ternyata kakek itu adalah ketua adat suku Tengger. Dan sejak itulah tuh Lukman percaya kalau tawasul dan tahlilan itu akan sampai pada orang yang kita doain. Tahun 2016 lalu, waktu Bresta dan rombongannya ke Gunung Slamet, setiba di base camp Bambangan, petugas base camp ngingatin ke mereka agar selama pendakian jaga omongan, sopan santun, dan kalau ada barang-barang terlarang termasuk jimat agar dititipin dulu di base camp tuh. Nah, ketika mereka lagi ngecamp di pos 7, Bresta ini ngedenger tuh ada suara yang ngomong, teman sampean nggak bisa pulang katanya. Dia udah ngusik penghuni sini. Setelah muncak, mereka pun turun tuh dan ngecamp lagi di pos 3. Tiba-tiba tengah malam teman mereka ini yang bernama Mamat hilang tuh, nggak ada di tenda. Lalu pencarian pun dilakukan tuh. Ternyata Mamat ditemuin di pohon tua tuh, di pos Samaran tuh. Dan ternyata Mamat ini ngebawa kalung jimat di lehernya yang dia warisi dari kakeknya. Tahun 2008 lalu, waktu Boim lagi ngecamp di penyancangan Gunung Gede, salah satu teman mereka kencing tuh di batu besar nggak jauh dari tempat mereka ngecamp. Pas balik lagi ke tenda, tiba-tiba mereka nyium bau busuk banget. Dan seketika itu juga, salah satu teman mereka ada yang kesurupan dan ngomong di situ. Kalian semua nggak bisa pulang. Teman kalian udah kurang ngajar, dia udah ngencengin muka saya. Lalu Boim pun berusaha tuh nyadarin dia sambil ngebacain Yasin tuh. Tapi ternyata Yasin yang dibawa Boim tadi ada yang sobek tuh selembar bagian tengahnya. Bingunglah Boim di situ. Nah, yang kesurupan tadi tiba-tiba ngomong, baca apaan lu Tong? Gak bakalan mempan gua dibacain sama lu. Yasin aja lu gak hafal. Akhirnya mereka pun minta maaf tuh dan mutusin turun besok paginya. Kalian masih ingat dengan foto ini? Ya, foto yang mengandung kisah menyedihkan seorang mahasiswa berinisial EY saat foto di puncak Garuda Gunung Merapi. Ceritanya pada Sabtu 16 Mei 2015 lalu, EY yang saat itu baru saja lulus dari program S1-nya melakukan pendakian ke Gunung Merapi sama dengan beberapa rekannya, dan sesampainya di puncak, sesuai dengan niat awalnya, dia ingin naik ke puncak batu curam yang indah itu. Sebenarnya sebelum naik, dia ini udah diingetin tuh oleh rekannya untuk tidak jadi naik karena batu itu cukup berbahaya. Bahkan pendaki lain pun turut memperingati dia tuh dengan mengatakan, kalau ingin naik jangan ragu-ragu, kalau ragu mending gak usah aja. Tapi karena niatnya udah bulet, EY ini tetap memaksa naik dan berhasil tuh mendapatkan foto yang dia inginkan. Tapi naasnya saat ingin turun dia malah ragu-ragu dan akhirnya keprosok ke kawah Gunung Merapi sedalam 200 meter. Dan beberapa hari kemudian tubuhnya baru berhasil dievakuasi oleh tim SAR dalam keadaan tidak bernyawa. Oke, itu tadi rangkuman dari berbagai kisah pengalaman horor yang dialami oleh para pendaki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut untuk lebih berhati-hati dan selalu menjaga kelestarian alam, menghormati adat istiadat dan kearifan lokal setempat. Terima kasih udah menyimak, gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.